Pemirsa, musim hujan kembali datang dan kawasan Kampung Pulo di Jakarta Timur lagi-lagi jadi sorotan. Pemerintah mengandalkan ratusan pompa untuk mencegah banjir. Namun, cukupkah mesin-mesin itu untuk melawan derasnya luapan Sungai Ciliwung? Berikut informasinya. Di setiap musim hujan, nama Kampung Pulo selalu kembali disebut. Kawasan yang seakan tak pernah benar-benar lepas dari banjir. Namun tahun ini, Pemprov DKI mengandalkan ratusan pompa air untuk melawan datangnya luapan Ciliwung. Pemirsa, musim hujan kembali tiba. Warga yang tinggal di daerah yang rawan banjir seperti tempat saya mengabarkan yaitu di Kampung Pulo kembali merasa resah. Meskipun Pemprov DKI Jakarta ini telah menurunkan pompa air dan juga telah melakukan pengerukan sungai, pertanyaannya, apakah ini langkah yang efektif untuk mencegah banjir? Di tengah keresahan warga, 5 rumah pompa berdiri siaga di kawasan ini. Di balik deru mesin, para petugas bekerja siang malam, menjaga agar air tak lagi menguasai rumah-rumah mereka. Pemirsa, ini adalah salah satu alat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu pompa air, di mana di kawasan Kampung Pulo sendiri ini setidaknya ada 5 rumah pompa air yang digunakan untuk menyedot air yang tergenang di pemukiman warga, khususnya yang berada di dataran rendah di kawasan Kampung Pulo. Baik, untuk pompa sanionernya sendiri ada total 5 unit. 5 posko dari RW 1 sampai RW 5 ada, dan untuk pompa mobilnya sendiri ada 3 unit. Jadi semua itu beroperasi juga kalau misalkan dalam kondisi hujan. Kalau untuk ada genangan, kita dalam pengoperasian pompa itu dari mulai start 10 menit kita sudah nyala, sudah beroperasi. Nah, untuk sampai surutnya itu kalau dari ada genangan itu kurang lebih 30 sampai 1 jam sudah surut itu. Nah, kalau misalkan emang lancar itu tidak ada genangan sama sekali, udah langsung surut, tidak sampai sekitar 20 menit. Untuk di khususnya wilayah Kampung Pulo ini kita standby-nya di posko 1 ya, karena pusatnya di 5 posko ini kita terpusat 1 posko, ya semuanya standby. Dan personil itu kurang lebih 5 orang dalam 1 tim, jadi semuanya standby. Apabila ada terjadi hujan, semua berpencar ke masing-masing pompa. Jadi 1 posko 1 orang. Bagi warga baru seperti Karisma, setiap hujan menjadi pengingat akan ancaman banjir yang masih membayangi. Pas pertama kali saya pindah, ini sampai segini nih garisnya nih. Nih, garisnya segini. Iya, lumayan deh. Segini orang dewasa, soalnya ini kan dataran rendah, kalau dataran tinggi sebelah sono. Kalau kalau banjir kita duluan yang kena, baru sebelah sono. Bagi warga lama seperti Zikri, banjir adalah bagian dari hidup sehari-hari. Banjir terakhir bulan puasa 2025. Segimana tuh? Sedada. Nah, kalau misalkan ngelihat sekarang kan khawatir. Ini kan Mas saya lihat juga rumahnya lantai 2. Udah siap-siap belum sih ke atas-atasin barangnya? Belum Kak, biasa kalau naikin barang ke atas tunggu dari sininya naik Kak. Semata kaki baru dinaikin semua. Sementara bagi Yaya yang sudah menetap lebih dari 50 tahun, kehadiran pompa memberi rasa aman meski tak pernah benar-benar tenang. Lebih dari 5 atau 50 lebih. Yang khawatir juga sih ada banjir takut gitu. Kayak yang udah kan begitu pada gede, tapi alhamdulillah paling banjirnya nggak terlalu gede sih sekarang. Pompa ini membantu banget karena meringankan air curah hujan jadi nggak begitu gede gitu. Kalau ada pompa mah banjir gede. Belum digusur ya banjir gede, tapi alhamdulillah sekarang nggak. Pompa air memang jadi tulang punggung penanggulangan banjir Jakarta. Namun dengan curah hujan yang makin tinggi dan drainase terbatas, sistem ini masih jauh dari ideal.
Sepertinya yang benar itu adalah ya 1.200-an. Kenapa? Karena kan pompa kita itu dua macam. Ada pompa yang stasioner, yang pompanya itu ada di rumah pompa. Itu jumlahnya 609 pompa. Ya. Lalu kemudian ada pompa yang bisa kita pindah-pindahkan, yang kita sebut dengan mobile. Itu jumlahnya 627 unit. Ya. Tentunya apakah pompa yang jumlahnya 1.200 tadi itu adalah kombinasi antara yang stasioner dengan mobile itu apakah cukup? Tentunya masih jauh dari yang cukup, ya. Menurut Profesor Firdaus Ali, penanganan banjir tak bisa hanya mengandalkan pompa. Program normalisasi sungai dan kesadaran publik menjadi faktor penting. Musim hujan selalu jadi ujian bagi Jakarta antara kesiapan infrastruktur dan kesadaran warga. Pompa dan pengerukan memang membantu, tapi tanpa sinergi antara pemerintah dan masyarakat, banjir hanya akan jadi rutinitas tahunan. Dari Kampung Pulo, Jakarta Timur, Yulinda Tridewi, Muhammad Irfan, TV One mengabarkan.